Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-akwan maslahatu lil ajsam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul imam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa taryagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Al-mukarramun, hadirin, hadirat yang sangat saya cintai, yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada hadirin semuanya. Yang kita muliakan, wabil khusus guru kita, Ustadz Bakhtiar. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, afiat, zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul. Di tahun kemarin tidak ada izin kita berkumpul. Ngumpul pun tidak bisa, ketemu pun tidak bisa. Berapa banyak yang hatinya gundah, bingung karena tidak bisa ketemu manusia. Dan berapa banyak manusia mendapatkan keberkahan hidup, kenikmatan, rizki terbuka, semuanya terbuka, jalan hidup terbuka, berkat berkumpul, bertemu ini membuat sesuatu, rahmat turun kepada kehidupan manusia. Rizki pun terbuka, kenikmatan pun terbuka, berkat kita berkumpul. Nah, ini bulan yang kemarin kita sudah dengarkan bagaimana nikmatnya barokah. Orang bercarian barokah. Ini bulan Ramadan, tidak usah dicari-cari. Ini bulan sudah dipenuhi berkah. Kalau orang masuk masjid itu melihat orang banyak, tidak perlu nyari orang lagi. Kenapa? Manusia sudah banyak dalam masjid ini. Begitu juga barokah di bulan ini. Bulan Ramadan ini bulan yang memang Allah penuhi keberkahan. Syahrul Mubarak, gelarannya bulan yang penuh barokah. Tidak perlu kita cari-cari, pasti kita dapatkan barokah. Barokah ini kalau nyentuh hidup kita, selamat kita sudah. Selamat sudah. Yang ada di pikiran kita, masalah masa depan, nasib anak kita, semuanya ini jawabannya kalau ketemu ini barokah. Bulan ini kita ketemu, kita dapat, selamat sudah terjawab. Nasib kehidupan keluarga dan kehidupan kita dunia dan akhirat. Dulu ada seorang majusi disebutkan di kitab Nuzhatul Majalis. Majusi ini menyembah api yang dia sembah. Sudah tidak melihat Allah lagi. Tertutup hati manusia ini kalau sudah nyembah selain Allah. Dia ini seorang majusi, tapi orang majusi ini punya hati nurani. Tahu dengan akhlak, dengan adab, sehingga dia memarahi anaknya yang telah makan di depan umat Nabi Muhammad. Dimarahinya, wahai anakku, engkau tidak tahu ini bulan apa? Ini bulan yang dimuliakan umat Nabi Muhammad. Kenapa engkau makan di hadapan mereka dan di bulan ini mereka berpuasa? Tidak lama kejadian itu lewat. 1 tahun, 2 tahun, tidak tahunya majusi ini meninggal. Dan tetangganya melihat majusi ini meninggal dan masuk surga. Di Islam tidak mungkin orang yang menyembah selain Allah masuk surga, tidak mungkin. Mendapatkan rahmat aja tidak mungkin. Sampai kalau kita salam sama mereka cukup assalamualaikum. Jangan pakai warahmatullahi wabarakatuh. Karena warahmatullah, rahmat Allah untuk orang muslim. Nah orang ini bingung, ya Allah kok bisa engkau masuk surga wahai majusi? Dibilang, wahai tetanggaku, jangan kau bilang aku ini majusi.
ketika aku meninggal dunia aku menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku bukan majusi sekarang ini. Aku orang Islam. Aku menyebutkan syahadat la ilaha illallah. Kapan kau menyebutkan syahadat? Ketika aku mau meninggal dunia. Bisanya engkau dapatkan itu. Kapan kau belajar Islam? Dari mana engkau dapatkan? Aku dapatkan itu karena aku pernah menegur, menasehati anakku yang tidak memuliakan bulan Ramadan. Karena bulan ini penuh barokah. Subhanallah. Karena aku memuliakan ini, memuliakan bulan Ramadan padahal aku majusi. Tapi aku muliakan bulan ini. Tahu dengan bulan ini. Allah jadikan nasibku berubah. Su'ul khotimah jadi husnul khotimah. Bukan sesuatu yang gampang. Ini bulan kita mau merubah nasib di sini. Ini bulan benar-benar. Tapi yang tahu anak kecil kita bilang jangan kasihkan duit. Kenapa? Ini anak belum kenal sama duit. Al-Habib Ali Habsyi pernah ditegur oleh muridnya, sahabatnya Habib Ahmad. Miskin, gharib dibilang. Kesian ini Habib Ali seperti orang sendiri. Kenapa orang-orang yang di hadapannya tidak tahu dengan bahasanya Habib Ali Habsyi. Habib Ali ini sudah cerita masalah sesuatu hakikat kehidupan mengantarkan manusia untuk masuk surga. Mengantarkan manusia untuk berpikir dengan yang benar di muka bumi ini untuk apa. Tapi banyak manusia tidak paham. Manusia masih memikirkan perutnya dan lain-lainnya. Nah, ini bulan akan kita kenal jikalau tujuan kita sudah akhirat. Kalau kita pikiran kita benar, kita akan mengenal ini bulan-bulan barokah. Ini bulan-bulan yang memang dipenuhi. Bukan lagi dicari, dipenuhi. Sudah barokahnya sudah penuh. Tinggal kita ngambil aja. Ruginya kalau kita masuk Ramadan belum mendapatkan keberkahan Ramadan. Belum bisa merubah nasib kita di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna ma anzalallahu fi Ramadan minal yumni wal barakah, la tamannau haulan kamila." Kalau manusia ini dilihatkan oleh Allah bentuknya keberkahan tadi, dilihatkan, mereka akan berharap dengan melihat keberkahan dan pertolongan Allah untuk umat ini di bulan Ramadan, akan mereka berharap mudah-mudahan bulan Ramadan ini setiap tahun penuh. 1 tahun penuh ini Ramadan saja. Karena pertolongan besar. Pertolongan yang benar-benar dahsyat Allah turunkan. Nasib manusia pun Allah akan rubah dengan berkat Ramadan. Ini kita punya garis tangan. Tidak bisa lepas kita dengan garis tangan kita ini. Nah, kita serahkan sama Allah di bulan Ramadan ini untuk dirubah ya Rabb. Garis tangan ini. Garis tangan ini kalau hidup kita sial, na'udzubillah min dzalik. Mau diapakan tidak bisa jadi apa-apa. Maksiat kita. Apa yang keluar dari lidah kita. Berapa 1 tahun penuh ini kita ngomongin orang. Lau ayyartul hubla la akhafu an ahbal. Al-Imam Ali bilang, kalau aku ngejek orang perempuan yang hamil, aku takut diriku ini hamil juga. Karena bala ini tempatnya bala al-lisan dibilang. Lidah ini tempat bala diri kita sendiri. Dahsyat ini lidah. Ngomongin orang kah atau apapun yang keluar dari lidah kita. Nah, kita minta dijaga oleh Allah dari lidah kita sendiri. Di bulan inilah kita letakkan nasib kita, nasib anak kita. Kalau akal kita saja yang mau merubah keluarga kita. Kalau akal kita saja yang merubah nasib anak kita, titelnya anak kita dan lain-lainnya. Kita menyangka dengan titel anak kita akan selamat dunia dan akhirat. Akan hancur hidup kita ini. Habis, hidup cuma sekali. Kalau kita tidak mempunyai cahaya ilmu yang menyelamatkan, kita tidak akan selamat di dunia. Dunia ini punya Allah. Wahwal awwalu wa laysa qablahu syai'. Allah ini yang paling awal, tidak ada sebelumnya Allah. Wa huwal akhiru falaysa ba'dahu syai'. Dialah yang paling terakhir, tidak ada setelahnya Allah. Wa huwa adh-dhahiru falaysa fawqahu syai'. Dialah Allah yang paling kelihatan, tidak ada di atasnya Allah.
Wa huwal batinu falaysa dunahu syai'. Dialah Allah yang paling batin, tidak ada di bawahnya lagi sesuatu. Jadi dunia ini dikelilingi Allah. Orang ikan mau cari air, enggak taunya dia sudah di dalam air. Kita ini mau mencari Allah, kita diliputi oleh Allah subhanahu. Enggak bisa lepas. Fa aina tadhhabun? Kalian mau lari kemana? Mau lari kemana? Akal kita ini mau terbang kemana? Kekuatan mau lari kemana? Fa aina tadhhabun? Mau lari kemana? Inilah saat yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah. Ini bulan dibagi-bagikan keberkahan. Bagaimana anak istri kita mendapatkan barakah Ramadan. Akhirnya tahun ini kita mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah. Inilah nikmat yang sangat besar Allah berikan bagi orang-orang yang melewati di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan diri kita, anak keluarga kita, kehidupan kita ini yang selama ini tidak tahu hati kita tidur. Semua diri kita tidur, Allah bangunkan mudah-mudahan di tahun ini. Sehingga hati kita bangun, bisa memandang, bisa melihat, bisa benar-benar bersama Allah, dekat dengan Allah. Bisa benar-benar menjadikan dunia ini tempat kita bercocok tanam, mengumpulkan kebaikan. Kita sudah jadikan dunia ini memang untuk mengumpulkan kebaikan. Di rumah kita ada kebaikan, istri kita ada kebaikan, suami kita ada kebaikan. Di mana-mana tempat kita duduk, timbullah kebaikan insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita manusia, setelah Allah ciptakan harus kita kenal diri kita ini. Al-insan mujtami'un bainal ithnan. Manusia ini diciptakan dari dua komponen. Dua sesuatu yang menjadikan kita ini ada. Pertama kali ada jasmaniyah dan kedua ada rauhaniyah. Kita ini punya jasmani dan punya rohani. Punya zahir dan punya batin. Banyak manusia sudah kenal dengan zahirnya. Tapi batinnya dia belum kenal. Belum tahu bahwa di dalam badannya ini ada batin atau rauhaniyah. Dinamakan juga hati nurani. Batin ini dari nurani. Dari nur. Nah jasmaniyah yasa'uhal kaun dibilang. Kalau jasmaniyah kita ini bisa dicukupi, bisa dikenyangi kehidupan jasad ini dengan dunia dan bumi sejagat ini. Li'annahu munasabatun laha. Karena dikarenakannya ada hubungan lahu, ada hubungan dengan hubungan laha, hubungan dengannya. Hubungan apa? Hubungan dunia ini dengan jasmani. Jasad kita ini dari tanah. Punya hubungan kita dengan apa yang tumbuh dari tanah. Kita bisa kenyang dengan makan gandum karena lahirnya dari tanah. Dan semua yang kita makan itu keluarnya dari tanah. Makan kambing daging. Oh iya, tapi kambing makan rumput. Rumput dari tanah. Semua yang kita makan ini pasti ujung-ujungnya dari tanah dan air. Hingga bisa mengenyangkan kita. Semua dunia sepetak tanah bisa memberikan kebaikan untuk diri kita. Karena badan jasad ini berhubungan dengan jasmani juga. Berhubungan dengan dunia dan bumi yang diciptakan yang ada tanahnya ini. Sehingga badan kita ini bisa ditutup, bisa juga dijangkau, bisa berhubungan dengan bumi dan isinya ini. Itu jasmani. Yang kedua rauhaniyah. Rauhaniyah ini adalah batin kita. Batin ini la yasa'uhal kaun. Tidak bisa bumi ini membatasinya. Batin tidak bisa bumi ini menghalanginya. Bahkan mengenyangkan dirinya tidak bisa.
Batin kita dikenyangkan dengan roti, tidak bisa kenyang. Karena apa? Laisa munasabatan laha. Dia tidak punya hubungan, tidak punya kesamaan. Rauhaniyah dari nur atau dinamakan nurani. Ya. Rauhaniyah ini dari nur. Apa yang membuat dia senang? Apa yang membuat dia kenyang? Az-zikrullah. Ingat sama Allah. Beribadah, membaca Al-Quran, berpuasa. Semua yang diperintahkan oleh Allah inilah menjadikan roh kita hidup, roh kita kuat. Fahimmatul insan, maka himmahnya manusia atau perhatiannya manusia ila jasmaniyah, kepada jasad mereka ini, yahuttuhum ila asfalis safilin, akan merendahkan derajat mereka paling rendah derajat, melebihi daripada binatang. Balhum adhal. Karena apa? Yang dipikirkan jasad terus. Perhatian sama jasad. Giginya sakit, langsung dia perhatian. Pagi-pagi sudah sikat gigi. Perhatian bukan main kalau masalah jasmaniyah. Tapi rauhaniyah dia tidak menemukan. Dirinya ada rauhani. Dia tidak menemukan di batinnya ini ada rauhaniyah atau batiniyah. Sesuatu yang batin. Kalau jasad dia rasakan. Bangun tidur saja ada kotoran di matanya dia tahu. Mulutnya bau dia tahu. Telinganya kotor dia tahu. Semua anggota badannya sakit dia mengetahuinya. Dan dia mengenalnya. Tapi ketika batinnya sakit, batinnya lumpuh, dia tidak tahu. Karena orang ini belum kenal sama dirinya. Belum kenal keberadaan dia di dunia ini, siapa yang menciptakannya. Kita mengenal diri kita ini supaya kita kenal sama Allah. Dengan kita tahu nanti siapa diri kita dan apa di dalam badan kita ini, kita akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Dan seseorang himmatuhu wa nadharuhu ila ta'ah, kemauannya, pandangannya kepada taat akan mengangkatnya ila a'lal illiyin, mengangkat derajatnya ke derajat yang paling tinggi. Kenapa? Pandangan orang ini hidup sudah dalam ketaatan. Yang dia pandang di dalam hidup perhatiannya sholat, puasa, ibadah, mau kemana-kemana pun pasti yang dia pikirkan bagaimana kalau aku bisa berjalan ke sana, bisa sholat atau tidak. Mau ajak musafir, di mana di tempat itu ada tempat berwudu atau tidak. Bisa tidak aku sholat di tempat itu. Bisa tidak aku puasa. Di fikirannya bagaimana ibadahnya ini ada di fikirannya. Seperti halnya manusia ketika dia memperhatikan jasmaniyah, dia memikirkan vitamin bisa diminum atau tidak. Makanan apa yang harus bisa dia makan. Dan lain-lainnya. Setiap hari dia pikirkan itu. Datang besok pagi aja makanan pagi apa. Siang, tiap hari dia pikirkan. Nah orang yang memang kemauannya juga akhirat, kemauannya juga memperhatikan batin dia akan berpikir besok aku harus merubah keadaan. Besok di rumah ini harus banyak kebaikan. Ini bulan Ramadan, mesti bertambah yang baik. Hidup ini akan menjadi hidup roh kita. Roh kita yang hidup ketika di rumah tanggaku ini ada kebaikan. Ada zikrullah. La taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tak pernah terdengar bacaan-bacaan Al-Quran. Akhirnya banyak suara kuntilanak. Ya. Jerit-jeritan. Kenapa tidak ada yang baca Al-Quran? Akhirnya suara jerit-jeritan terus yang ada di rumah. Coba di rumah kita banyakkan baca Al-Quran. Kebaikan. Makanan batin ini kita berikan kepada keluarga kita. Diri kita. Dan kenalkan kepada mereka bahwa dirinya memiliki batin. Atau memiliki rauhaniyah yang harus diberikan makanan dan kekuatan juga. Ini tanggung jawab kita dua-dua ini. Kalau kita terlalu berlebihan memikirkan dan
fokus dengan jasmaniyah, maka kita akan lebih hina daripada hewan. Fal insan la khususiyata laha. Dan manusia di dalam ini masalah tidak ada kekhususan, tidak ada kelebihan. Huwa wal hayawan sawa. Dia dan hewan sama dibilang. Ketika apa? Ketika mereka memikirkan jasmaniyah rupa dengan rauhaniyah. Jasmaniyah aja makan, minum dan lain-lainnya. Dikarenakan itu para ulama berkata, qala ba'dhum fakam min insan sahihul jism wa ruhuhu maridun dha'ifu. Berapa banyak manusia ini badannya sehat, badannya kuat, suruh ngangkat 100 kilo bisa diangkat. Tapi ruhuhu dha'ifu maridu. Ruhnya lemah, sakit. Suruh sholat 2 rakaat tak sanggup. Kenapa? Ruhnya sakit lagi. Lemah ruhnya. Disuruh sholat tengah malam, sholat witir. Ini bulan-bulan Ramadan, bulan bagus. Tidak bisa. Di madhab Abu Hanifah, sholat witir itu wajib. Jadi madhab Abu Hanifah, Hanafiyah, mereka melakukan melebihi daripada sholat fardu. Ini sholat witru. Karena Rasulullah bersabda, man lam yutar falaysa minna. Barang siapa yang tidak sholat witir bukan golongan kami, Rasulullah bilang. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dan juga di hadis yang lain, barang siapa yang tidak sholat duha bukan golongan kami. Umat Nabi Muhammad mereka sholat duha. Waktu duha datang sholat. Pikiran mereka, perhatian mereka dengan sholat ini. Malam-malam sudah punya rencana, besok kalau aku bangun dapat waktu duha aku sholat duha. Punya rencana karena perhatian, dia memikirkan sesuatu ini. Tanda orang yang memikirkan rauhaniyahnya melebihi daripada jasmaniyah yang kedudukannya dikatakan dimuliakan. Orang ini tanda orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah memikirkan rauhaniyahnya. Tapi kalau sudah kita mikirkan jasmaniyah melebihi daripada rauhaniyah, juta-jutaan kita keluarkan demi gigi kita, juta-jutaan kita keluarkan demi kesehatan badan kita, demi kulit kita dan lain-lainnya. Juta-jutaan kita keluarkan demi make up dan muka kita dan lain-lainnya, wangi-wangian. Kita lupakan rauhaniyah, badan ruh kita tidak pernah kita isi. Ruh kita tidak pernah kita beri makanan. Nah, orang tadi disebutkan berapa banyak orang ini kuat ya, badannya kuat, tapi rohnya lemah. Jadi kayak orang tua rohnya. Tanpa dia sadari, badannya kayaknya muda, hebat, kuat, bisa lari, bisa jalan, bisa naik sepeda. Karena dia perhatikan jasmaniyahnya. Rohnya seperti orang tua. Suruh sholat 2 rakaat, tidak sanggup. Ya Allah, tidak sanggup. Suruh menahan lapar puasa di bulan Ramadan, tidak sanggup. Sudah ketakutan, ke apotik berapa kali nanya dokter dulu bagaimana ini. Ketakutan. Kenapa? Karena orang ini lemah badannya sudah. Badan apa? Badan rohnya. Ini manusia hidup berjalan. Bisa makan, bisa minum, tapi rohnya tidak ada. Kalau kita melihat Allah gambarkan rohnya seperti orang tua yang lagi stroke. 2 rakaat dah sanggup. Ya Allah, umur sudah berapa tahun tidak bisa sholat duha. Umur sudah berapa tahun tidak bisa sholat witir. Umur sudah berapa tahun tidak pernah sholat sunnah. Lemah orang ini. Wa kam min insan, dan berapa banyak manusia jismuhu dhaif. Badannya lemah. Badannya sakit. Maridun. Walakin akan tetapi ruhuhu sahihun gawi. Ruhnya sehat dan kuat. Dia stroke tapi baca la ilaha illallah 100.000 kali. Dengan tasbihnya di kamar la ilaha illallah.
Padahal stroke orangnya. Orangnya sakit, tapi sholatnya bukan main, sholat witir. Sholat apapun dilakukan. Ya Allah, ibu ini bukan main. Kita sangka dia di kamar, tak taunya rohnya kuat melakukan sholat. Tiap malam sholat witir, tiap malam sholat duha, sholat tarawih. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, setiap malam tidak pernah tinggal. Kenapa? Orang ini rohnya kuat. Kalau kita sudah tidak sanggup sholat tarawih, ini orang tua namanya. Rohnya sudah lemah benar. Apa akibatnya? Sesungguhnya berkata para ulama, sugumul jisim yantahibul maut, wa sugumul ruh yantahibun nar. Sakitnya badan kita akan menjadikan kita mati. Kalau badan kita sakit, tidak kita perhatikan, badan kita sakit, tidak makan vitamin, tidak diobati, akan mati kita. Kalau sakit harus diobati supaya sehat. Kalau tidak akibatnya mati. Tapi kalau roh kita yang sakit, ingat, bukan kematian yang akan kita dapatkan. Tapi kita akan dimasukkan ke neraka. Itu cuma. Resikonya kita lemah dan kita diamkan. Tempat kita namanya di neraka. Orang yang lemah inilah yang akan dilempar ke neraka. Orang yang rohnya lemah bisa membuat apapun, bisa melakukan apapun, tapi 2 rakaat duha tidak bisa dia lakukan. Sholat sebelum subuh 2 rakaat tidak bisa dia lakukan. Ini orang lemah rohnya. Ingat, akibat manusia yang rohnya lemah akan dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi lil insan an yahtam bi islahi ruhaniyatihi fauqa islahi jismaniyatih. Maka seyogyanya lah kalian wahai manusia yang tinggal di dunia yang sementara ini. Di dunia yang sebentar, dan sebentar habar-habar yang kita dengarkan di dunia akan kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Seyogyanya lah kita menjaga kesehatan roh kita lebih daripada jasad. Jasad diperhatikan, tapi roh harus lebih diperhatikan. Dua-duanya. Islam memerintahkan kita untuk memperhatikan roh dan memperhatikan jasad. Memperhatikan zahir dan memperhatikan batin kita. Kalau sudah tahu ini barang milik kita, roh ini milik kita, ketika lemah kita sedih. Seperti badan kita lemah, stroke, kita akan berobat kemana-mana, kita akan keluarkan miliaran uang apapun yang akan harus kita keluarkan demi badan kita sehat. Tapi kalau roh kita sehat, dikatakan kalau badan kita 3 hari tidak makan akan mati lemas. Begitu juga roh kita. Kalau 3 hari tidak mendengar, tidak belajar ilmu agama, kalau 3 hari tidak menangis, takut sama Allah, ditakutkan mati juga. Sudah tidak tahu lagi. Sehingga yang punya roh tidak kenal sama rohnya. Kenapa? Karena tidak ada hubungan sudah. Mati seperti mati roh kita ini. Bertahun-tahun banyak manusia hidup tidak ketemu sama rohnya. Karena dia tidak pernah memberikan makanan rohnya, tidak pernah berhubungan. Sehingga dia dengar roh, tapi tidak pernah ada hubungan dia dengan rohnya. Rasulullah SAW bersabda, himmatul mu'min as-shom was-siyam, as-shom was-salah, wa himmatul munafik al-batnu wal-farju. Kemauan perhatiannya orang mukmin ini kepada solat, puasa, perhatian dia. Dan perhatiannya orang munafik kepada perut dan kepada kemaluannya. Orang mukmin kalau mau berjalan apapun yang dipikirkan, bisa sholat enggak? Puasa bisa enggak? Bagaimana dia berpikir bisa ketemu sama sholat? Takut jikalau dia tidak bisa sholat. Takut ada bisa tempat wudhu enggak di sini? Ada bisa sholat enggak di sini? Dia pikirkan dulu. Mau kerja, enggak langsung nerima kerja. Bisa sholat atau tidak kalau kerjaan ini saya terima? Bisa atau tidak puasa? Bisa atau tidak saya berbuat baik?
Begitu juga jikalau dia meninggal, jikalau orang munafik, dia akan berpikir, kalau saya terima kerjaan ini, bisa enggak? Ada makannya enggak? Ada makanannya atau tidak? Kalau saya duduk di tempat ini, ada makanannya atau tidak? Dan juga dia berpikir, kalau saya terima kerjaan ini, saya bisa berkumpul sama bini atau tidak? Yang difikirkan orang malam Jumat beribadah, yang dia pikirkan bisa bunuh Yahudi atau tidak? Nah, yang dipikirkan Yahudi. Setiap hari mikir jamu apa lagi ini? Jamu loncat-loncat, jamu apa, tidak tahu lagi sudah. Yang dipikirkan al-farju, perut dan kemaluannya. Nah, kalau sudah orang ini berpikir dengan ini, takutilah. Takut kita sama diri kita sendiri. Karena Islam tidak mengajari ini. Islam mengajari kita untuk menjadi Habibullah. Jasad kita sehat, badan kita sehat, dan roh kita juga sehat. Difikirkan semuanya. Jangan sampai kita balik-balik. Allah berfirman, carilah, dekatlah, kejarlah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa nasibmu di dunia ini. Dunia ini tempat kita hidup. Butuh makan, jangan lupakan. Jangan dibalik tapi. Bekerjalah, carilah dunia. Jangan lupa akhirat. Jangan begitu, itu salah. Karena Allah berfirman, jangan lupakanlah nasibmu di dunia. Tapi banyak manusia membaliknya. Bekerjalah, carilah dunia. Tapi jangan lupa baca Yasin. Jangan lupa sholat ya. Jangan lupa kita puasa. Sebenarnya yang harusnya jangan lupa itu dunia. Jangan dibalik-balik. Kita hidup ini benar-benar ada tujuan sudah. Kita harus sudah menemukan jalan menuju surganya Allah. Jangan sampai kita hidup di dunia belum ketemu jalan ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau sakit badan, kita bisa deteksi. Kita ke dokter pasti. Bayar 1 juta, 2 juta. Check up darah. Apa yang saya sakiti? Nah, kalau mau mencek up roh kita ini bagaimana? Berkata para ulama dengan 4 sesuatu. Cara mendeteksi sakit kita. Ada sakit atau tidak? Karena kalau akibatnya ini sakit, bukan lagi mati, masuk neraka. Masuk dalam neraka. Tidak ada enaknya masuk dalam neraka ini. Kalau enak, pasti kita ngajak ke sana. Tidak ada enak benar masuk neraka ini. Na'udzubillah. 1, dikatakan para ulama bahwasanya hiffatut ta'ah, keringanan kita melakukan ketaatan tanda kita sehat. Ya. Seperti orang badannya sehat, makan apapun bisa, badannya sehat. Begitu juga kalau roh kita sehat, berbuat kebaikan apapun dia mau, ringan baginya berbuat baik. Diajak sholat bisa, diajak jujur bisa, diajak yang baik-baik gampang dia. Yang kedua, waladzataha, dia akan merasakan kelezatannya. Kalau kita sholat merasa, bib nyaman bener. Habis sholat senang hati. Habis kita puasa bahagia hati kita. Habis berzikir sama Allah ini merasa hidup ini sudah ada di dalam surga. Nah, tanda orang ini rohnya sehat. Tapi kalau sudah tidak ada rasa, seperti orang corona. Makan tidak ada rasa. Minum, cium tidak bau. Nah, tanda kita sakit. Begitu juga roh kalau sakit. Ya, roh kalau sakit tidak ada rasa lagi sudah. Bagaimana tadi majelis? Biasa aja. Nah, kalau sudah biasa aja ini berat ini. Ada yang kena corona roh ini. Ya. Bagaimana berzikir? Biasanya pusing malah. Nah, ini kena corona. Orang mati rasa kan sakit hati. Orang makan sambal bisa enak, kita tidak bisa. Hati kita tanpa kita sadari sudah corona, roh kita sudah ada. Yang ketiga, khawfawatiha, takut kalau ditinggalkan. Takut ketinggalan amalan ini. Takut kalau ketinggalan puasa. Takut kalau ketinggalan sholat. Sudah ada? Adzan. Yang keempat, wa nadam,
dan menyesal. Kalau ada menyesal meninggalkan kebaikan, menyesal meninggalkan sholat, menyesal, ya Allah kenapa dulu aku tidak begini. Tanda roh kita hidup sudah. Roh kita sudah ada kekuatan, sehat roh kita. Tapi kalau tidak ada menyesal, tidak ada pernah bingung, kenapa aku tidak sholat duha, tidak menyesal. Ya Allah umur kita sudah 40 tahun tidak sholat duha. Umur kita 40 tahun udah begini, sudah Allah berikan kesehatan badan, tidak kita sholat, tidak bisa umroh, tidak bisa ini. Nah kita tidak menyesal, tanda roh kita sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat dohir, sehat batin. Mulai detik ini harus kita sadar kita punya dua sesuatu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Nur Jannah binti Abdullah anna Allah yataghashahu birahmah wal maghfirah wa yadkhilha jannah bisirril Fatihah.